Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis kasus mobile business ecosystem. Sebelum saya melangkah lebih jauh bersama kelompok saya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu perkembangan aplikasi mobile. Dapat kita ketahui bahwa teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan telah mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Kebutuhan yang beragam mengakibatkan teknologi informasi maju berkembang, di mana perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, sehingga masyarakat dimanjakan oleh adanya alat-alat yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi mobile didukung oleh internet, menciptakan akses di setiap waktu dan tempat. Sistem pembantu atau umumnya menggunakan perangkat seperti kamera dan televisi atau komputer sebagai perangkat kerasnya. Meningkatnya penggunaan mobile saat ini menunjukkan bahwa teknologi khususnya mobile mengalami perkembangan sangat pesat, seperti yang sangat digemari saat ini adalah smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang dapat mengakses internet serta menyediakan fungsi personal digital assistant atau PDA seperti kalender, buku agenda, kalkulator, dan catatan. Smartphone memiliki fungsi yang hampir sama dengan komputer. Adapun ciri-ciri smartphone yang utama adalah mempunyai operating system atau OS. Dengan adanya OS yang canggih memungkinkan penggunanya dapat menggunakan smartphone itu tidak hanya untuk sekedar telepon dan SMS saja. OS adalah sebuah sistem atau software yang berfungsi untuk menjalankan suatu fungsi-fungsi dari telepon seluler. Handphone dengan OS yang sederhana seringkali disebut dengan handphone non-OS atau sistem operating tertutup, di mana hanya dapat menjalankan fungsinya untuk telepon dan SMS saja, tidak dapat dirubah atau ditambahkan lagi. Adapun saat ini semakin berkembangnya teknologi di mana OS yang ada pada smartphone telah memungkinkan untuk dapat menggunakan berbagai macam aplikasi komputer, mulai dari chatting untuk social network seperti BlackBerry Messenger, Line, WhatsApp, Yahoo Messenger, Facebook atau Twitter. Untuk segi hiburan maupun main game, dapat juga digunakan untuk mengolah pesan elektronik atau email, serta mengakses internet dan menginstal berbagai macam aplikasi sesuai dengan OS melalui application store khusus yang disediakan untuk berjalannya aplikasi. Sehingga banyak konsumen beralih dari handphone non-OS ke smartphone karena adanya fitur-fitur yang lebih canggih yang dapat menunjang kinerja para pengguna smartphone tersebut. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari memakai aplikasi mobile. Yang pertama yaitu meningkatkan proses bisnis. Nah, di dalam pekerjaan, aplikasi mobile juga berguna untuk meningkatkan proses bisnis yang sudah dijalankan. Sebagai contoh yaitu dalam pemakaian aplikasi WhatsApp. Ada begitu banyak pekerja yang sangat aktif memakai aplikasi ini untuk mendukung pekerjaan dengan cara berkomunikasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas komunikasi. Aplikasi mobile juga berguna untuk saling berbagi informasi yang berhubungan dengan banyak hal seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi mobile, maka komunikasi yang sebelumnya sulit dilakukan karena harus bertemu langsung akan semakin mudah dengan memanfaatkan aplikasi mobile tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan menciptakan aplikasi ke dalam bentuk mobile, maka aplikasi ini akan memudahkan manusia ketika menjalani keseharian hidupnya. Yaitu sebagai contohnya itu para pengguna hanya butuh satu aplikasi untuk mengorder transportasi umum sehingga itu akan menjadi lebih efisien, seperti memesan makanan secara online dengan satu aplikasi saja sehingga lebih praktis dan masih banyak lagi jenisnya. Yang keempat yaitu terdepan dalam persaingan. Nah, dengan aplikasi mobile memang tidak banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai peluang yang bagus dalam persaingan. Nah, kita bisa menjadi yang pertama untuk memakai dan mengembangkan aplikasi mobile untuk mulai menawarkan pada pelanggan yang kita tuju. Yang kelima yaitu meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, meningkatkan dan membangun keterlibatan pelanggan juga bisa dilakukan dengan aplikasi mobile. Sebagai contoh
Contohnya yaitu para pelanggan bisa terhubung dengan fitur helpdesk atau fitur pesan sehingga akan terjadi perbedaan cara berkomunikasi antara si penjual dan pelanggan. Nah, dengan komunikasi yang baik nantinya akan semakin banyak pelanggan yang tertarik dengan jasa dan produk yang akan kita tawarkan. Materi yang keenam yaitu membangun dan mengenalkan merek. Nah, aplikasi mobile khususnya untuk bisnis tidak hanya menjadi sarana untuk menyebarkan informasi, namun juga membangun dan mengenalkan merek kita kepada pelanggan maupun calon pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren aplikasi masa kini. Tren aplikasi mobile di Indonesia kini sudah tak terkendali. Dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang mampu membantu kebutuhan dan kepentingan manusia, misalnya seperti belanja online, telekomunikasi pada rekan kerja, game, dan masih banyak lainnya. Tren aplikasi mobile bermula dari berkembangnya sistem operasi pada perangkat mobile, yakni yang pertama yaitu ada Symbian OS pada 1998. Symbian adalah sistem operasi yang tak bebas bergerak yang dikembangkan oleh Symbian Ltd. yang dirancang untuk peralatan bergerak seperti mobile. Yang kedua yaitu ada BlackBerry. BlackBerry adalah layanan atau perangkat genggam nirkabel yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon seluler, SMS, faksimil internet, menjelajah internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Yang ketiga yaitu ada iOS pada tahun 2007. iOS adalah singkatan dari iPhone Operating System. Sesuai dengan namanya, definisi iOS adalah sebuah sistem operasi yang secara khusus dirancang, dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat kerasnya seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Yang keempat yaitu ada Android pada tahun 2009. Android merupakan salah satu sistem operasi atau operating system berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone atau tablet. Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, Android mempunyai beberapa varian atau versi. Dan yang terakhir yaitu ada Windows Phone. Windows Phone pada tahun 2010, Windows Phone merupakan adaptasi dari sistem operasi Windows 8 dengan konsep baru yang sebelumnya disebut Metro UI, tetapi kemudian menjadi modern. Ciri khas kotak-kotak pada layar home atau lebih dikenal dengan lifestyles ini membuat Windows Phone terkesan simpel dan dinamis. Dahulu, sebelum adanya tren tersebut, telepon genggam hanya bisa digunakan untuk SMS, telepon, menggunakan kamera, kalkulator, dan di dunia maya seperti BBM, Facebook, mobile, Twitter, dan lain-lain. Namun, sejak saat ini perkembangan aplikasi mobile mulai berkembang sangat pesat. Para pembuat aplikasi pun berinovasi memproduksi aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pada saat ini. Jenis-jenis tren aplikasi mobile pada masa kini yaitu ada aplikasi editing foto. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat hasil foto Anda semakin menarik. Yang kedua, seperti contohnya PixArt. Yang kedua yaitu ada aplikasi web browser. Web browser tidak asing lagi dengan Google Chrome, Baidu Browser, atau Ushi. Kategori aplikasi mobile yang paling banyak digunakan, penggunaannya yang cepat dan tidak rumit memang menjadi pilihan banyak orang memanfaatkan aplikasi mobile satu ini. Yang ketiga yaitu ada aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial yang ada di smartphone kita sejak lama. Aplikasi media sosial ini bisa jadi paling banyak penggunaannya, terlebih pada masa pandemi saat ini yang mana kita hanya bisa melihat atau berkomunikasi dengan jarak jauh. Yang keempat yaitu ada aplikasi digital marketing. Bagi yang saat ini sedang berkecimpung di dunia digital marketing, mungkin sudah tidak asing dengan beberapa tren aplikasi mobile digital marketing. Aplikasi ini biasanya membantu kita ketika ingin membuat branding, mempromosikan produk,
menawarkan pengalaman yang menarik kepada pelanggan dan lain sebagainya. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis tren aplikasi mobile masa kini. Tren aplikasi mobile memang akhirnya membuat para developer dan pengusaha berinovasi untuk membuat aplikasi-aplikasi. Mulai dari yang mengurusi hal sederhana hingga hal rumit yang akhirnya bisa disederhanakan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sebagaimana teknologi yang digabungkan dengan model bisnis terus menunjukkan perkembangan pesat, aplikasi mobile memainkan peran yang besar dalam mengubah dan menciptakan peluang bagi sebuah perusahaan dan industri, baik yang sedang berjalan ataupun yang baru saja dimulai. Bisnis seperti yang telah ditayangkan pada PowerPoint, itu yang pertama ada aplikasi editing foto. Bagi yang suka berfoto tentu sudah tidak asing dengan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat hasil jepretan Anda semakin menarik. Filter yang disuguhkan semakin menarik, tools yang ada pun semakin lengkap. Hanya dengan smartphone Anda bahkan sudah bisa menghasilkan foto yang bagus dengan menggunakan beberapa aplikasi editing foto. Nah, di PowerPoint itu ada contoh PixArt, dan aplikasi yang kedua ada aplikasi web browser. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan Google Chrome, dan Baidu Browse, UC Browser, dan lain sebagainya. Seperti web browser memang merupakan salah satu kategori aplikasi mobile yang paling banyak digunakan. Penggunaannya yang cepat dan tidak rumit memang menjadi pilihan banyak untuk memanfaatkan aplikasi mobile satu ini. Dan aplikasi yang ketiga ini adalah aplikasi media sosial yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Aplikasi media sosial ini bisa jadi paling banyak penggunanya, terlebih lagi pada masa pandemi saat ini, yang mana kita hanya bisa melihat atau berkomunikasi dengan jarak jauh. Banyak aplikasi media sosial yang ada, seperti tayangan di PowerPoint itu ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, aplikasi digital marketing. Bagi yang saat ini sedang berkecimpung di dunia digital marketing, mungkin sudah tidak asing dengan beberapa tren aplikasi mobile digital marketing. Aplikasi tentang digital marketing ini biasanya membantu kita ketika ingin membuat branding, advertising, menawarkan pengalaman yang menarik kepada pelanggan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pun jenis-jenis tren aplikasi mobile dari tahun 2011 sampai 2018, di mana pada tahun 2011 permintaan pembuatan aplikasi mobile terus meningkat, mulai dari aplikasi Office, PIM, multimedia. Satu lagi aplikasi yang saat ini lagi ngetren adalah aplikasi yang menghubungkan teknologi web dengan teknologi mobile seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps. Nah, di tahun 2013 ada 3 kuartal. Kuartal yang pertama, tren pengembangan aplikasi mobile lebih ke arah game seperti Angry Bird, Watch Me Weather, Temple Run, Flappy Bird, dan masih banyak game-game menarik lainnya. iOS telah melebihi jumlah pengeluaran yang terjadi di dalam game mereka dibanding dengan game-games yang dioptimalkan untuk Android. Pada kuartal kedua di tahun 2013, giliran Google Play yang telah membalap game-games Android tersebut. Google Play mampu menyaingi dan merebut perhatian serta pasar game Android yang diusung iOS. Dan kuartal terakhir, di kuartal ini terjadi gabungan antara Google Play dan iOS, yang dimana melampaui game-game yang telah dioptimalkan untuk Android hingga
3 kali lipatnya. Selain game, di tahun 2013 merupakan era invasi aplikasi bertukar pesan besar-besaran. Selain nama besar yang sudah kita kenal yakni WhatsApp yang sudah kita gunakan saat ini, yang juga kerap kita gunakan saat ini, dan ada aplikasi lainnya seperti Skype, muncul pemain baru yang berhasil merombak peta komunikasi di Indonesia yakni seperti Line, KakaoTalk, dan WeChat. Mereka tidak hanya muncul sebagai aplikasi bertukar pesan, tapi banyak yang sudah berevolusi menjadi sebuah platform dan mereka berhasil meng-generate revenue besar dari sana. Dua aplikasi yang paling booming di tahun 2013 adalah Vine dan Snapchat. Tak hanya itu, aplikasi editing untuk sosial media berbasis foto dan video juga menjadi sangat viral di tahun ini, di tahun 2013. Nah, di mana salah satunya yang paling ramai digunakan pada saat itu adalah kamera 360. Pada tahun 2016, aplikasi mobile yang ngetren yaitu aplikasi yang menerapkan virtual reality dan augmented reality seperti aplikasi Cardboard, Freeze, Full Drive, VR dan VAR, VR video player. Tak hanya itu, layanan berbasis lokasi meningkat hingga 38%. Namun masih ada peluang besar dalam indoor mapping, navigation service, location based payment, safety, security, dan masih banyak lagi. Di tahun 2016 juga marak pengembangan aplikasi kesehatan. Dan next ke tahun selanjutnya, di tahun 2017, masyarakat lebih suka membagi data personal pada era perkembangan internet yang pesat. Di tahun ini, tren aplikasi mobile yang muncul lebih ke arah marketing seperti aplikasi berbasis teknologi, GPS dan real time, aplikasi big data, dan aplikasi yang menyasar segmen atau pasar tertentu. Contoh aplikasi di Indonesia saat ini seperti Gojek, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi tersebut mampu menarik minat masyarakat sebab dinilai bermanfaat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan meringankan pekerjaan masyarakat. Dan di tahun terakhir, di tahun 2018 yang ditayangkan pada PowerPoint kami, di sana meningkatnya perkembangan internet telah membawa ke tahap di mana kita mengalami perkembangan aplikasi pada smartphone yang terus meningkat. Teknologi apapun tidak dapat bertahan tanpa perkembangan yang terus-menerus. Terjadi beberapa perkembangan Android yang berpengaruh dari segi aplikasi antara lain wearable device, wearable device, perangkat yang bisa dipakai di bagian tubuh manusia yang berhubungan dengan operasi komputer dan teknologi yang canggih dengan memperhatikan estetika dan fungsi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini menggunakan prinsip wearable teknologi yang bisa dipakai dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada teknologi beacon, di mana alat sensor yang menggunakan teknologi seperti Bluetooth sebagai komunikasinya. Awalnya teknologi ini tersedia untuk perangkat iOS saja, akan tetapi saat ini teknologi beacon sudah banyak dibuat oleh perusahaan-perusahaan pengembang Android. Yang ketiga ada augmented reality dan virtual reality. Teknologi ini telah menjadi teknologi landasan yang digunakan untuk saat ini. Teknologi yang memungkinkan seseorang merasakan situasi seperti kehidupan nyata melalui indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Teknologi ini juga banyak digunakan untuk bidang-bidang seperti industri film, hiburan, simulator, penerbangan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada instant application, di mana
sebuah aplikasi yang dapat digunakan tanpa harus melakukan install terlebih dahulu pada perangkat Android. Dan aplikasi ini aplikasi ini pengguna hanya perlu mendownload satu aplikasi dengan banyak fitur dan kegunaan di dalamnya. Yang kelima, ada in-application payment, sebuah pengembangan Android yang digunakan untuk melakukan pembayaran online dengan dilengkapi oleh keamanan yang bisa langsung digunakan oleh perangkat Android. Kebanyakan ini digunakan pada saat melakukan e-commerce. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis tren aplikasi mobile dari tahun 2011 sampai 2018. Berikut dapat saya simpulkan. Jadi di mana perkembangan aplikasi mobile mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan, di mana dengan adanya suatu aplikasi ini mengakibatkan keleluasaan komunikasi manusia yang mempermudah suatu komunikasi antar daerah satu dengan yang lainnya. Adapun salah satu aplikasi mobile yang sangat berkembang dan sering digunakan oleh manusia yaitu Android, yang menyediakan banyak aplikasi menarik untuk penggunanya, baik itu berbayar maupun gratis. Adapun aplikasi mobile ini sangat bermanfaat, di mana dapat meningkatkan proses bisnis, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan kualitas hidup, terdepan dalam persaingan, meningkatkan keterlibatan pelanggan, membangun dan mengenalkan merek. Selain Android, masih banyak tren aplikasi mobile yang kini sudah tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang membantu kebutuhan dan kegiatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sistem Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sistem operasi pada perangkat mobile yaitu Symbian OS 1998, BlackBerry pada 2004, iOS di 2007, Android di 2009, Windows pun di 2010. Selain itu, jenis-jenis aplikasi mobile semakin berkembang sering bertambahnya tahun, yang dapat kita lihat dari tahun 2011 sampai 2018 hingga sekarang. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya, salam harmoni.